semua perbuatan kita itu kalau sudah urusan sama orang lain, yaitu muamalah, itu semua itu ada akadnya dan punya konsekuensi masing-masing. Sebenarnya yang saya tekankan di sini itu mengenai marketing berjenjangnya. Itu yang paling kelihatan sebenarnya. Terutama ustadz yang memang bidangnya itu fikih muamalah, karena eh, memang nggak banyak ya yang mendalami secara teori dan praktek tentang fikih muamalah ini, saya ikuti kok nggak banyak. Pengertian akad aja itu kita kalau nggak belajar ya nggak ngerti gitu loh, nggak bisa cuma cuma main asal apa cari di Google doang gitu ya, kalau nggak benar-benar apa detil mempelajarinya mulai dari dasarnya gitu loh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah terima kasih banyak jazakumullah khairan bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah tergabung ya di kelas kita malam hari ini yang diselenggarakan oleh bisyara.id. Masya Allah, ini ketika Zoom dibuka langsung 37 orang ya, Masya Allah. Artinya ini malam hari ini nih tentu sangat spesial ya, apalagi kita mengundang pemateri yang juga Masya Allah sangat luar biasa ya. Pasti Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing lagi dengan pemateri-pemateri kita pada malam hari ini. Namun tadi sangat disayangkan ketika di awal ketika buka salam yang jawab hanya 1, 2, atau 3 orang. Nah, alhamdulillah ini terus bertambah, jadi kita perlu mengetahui nih semangatnya dari Bapak Ibu sekalian sampai mana ya. Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mas wabarakatuh. Masya Allah, ada yang takbir ya. Alhamdulillah, semoga dari suara-suara Bapak Ibu sekalian yang sudah dikeluarkan, yaitu semoga menjadi amal soleh kita tersendiri karena kita saling mendoakan ya, insya Allah. Baik, alhamdulillah hari ini kita sangat bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sangat banyak-banyak berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Sampai saat ini ya, alhamdulillah dari dukungan Bapak Ibu sekalian bisyara.id terus ya, terus menggaungkan bahwasannya bisnis itu bukan hanya perkara marketing, selling, advertising dan lain sebagainya. Tapi yang paling fundamental adalah apakah bisnis tersebut akad-akadnya sudah sah atau belum. Jadi kita bersyukur sekali dengan adanya bisyara.id ini kita akan terus menyuarakan karena tujuan dan visi dari bisyara.id menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Kemudian sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang berada ya di kelas malam hari ini mendapatkan syafaat dari Rasul kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak asing lagi ya dengan pemateri-pemateri kita yang insya Allah nanti akan memberikan ilmunya dan juga pengalamannya. Sebelum kita mulai pada kelas kita malam hari ini, ada baiknya untuk mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah tersebut. Al-Fatihah dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti kajian-kajian atau kelas-kelas Zoom bisyara.id sudah sejak lama ya. Namun sebelumnya pembahasan kita hari ini tentang MLM part 2-nya. Ya, jadi part pertama Bapak Ibu sekalian bisa tuh untuk mengulang kembali tentunya di channel bisyara.id. Ya, alhamdulillah pemateri kita pada malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ya, sosok seseorang tokoh nasional dan juga praktisi di lapangan dalam hal bisnisnya. Kita sapa terlebih dahulu
Pak Anafi Rais. Assalamualaikum Pak Anafi Rais, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Anafi Rais dan Ibu? Alhamdulillah Masih sehat. baik, Mas. Masya Allah, luar biasa ya. Dari ngezoom malam hari ini aja sudah kelihatan romantisnya ya. Yang seharusnya satu Zoom itu bisa satu orang, tapi ini tetap diadakan berdua. Walaupun belakangnya green screen hilang-hilang ya Pak. Gantian. Luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Anafi Rais, bagaimana kabarnya Pak? Baik, Mas. Ceritanya biar Alhamdulillah. efisien ya itu ya. Oh iya. Jadi satu Zoom berdua. Kalau Ibu kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Barangkali bisa disapa dulu Pak Anafi dan Ibu untuk teman-teman kita yang sudah hadir pada malam hari ini yang mungkin jauh-jauh ya dari berbagai daerah pingin melihat dan mendengarkan materi ilmu dan pengalaman dari Pak Anafi dan juga Ibu Anafi seperti itu. Bisa disapa terlebih dahulu Pak. Oh ya, yuk sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Ustaz Firly dan teman-teman semua yang hadir malam hari ini. Semoga sehat semuanya, sehat jasmani, sehat naluri, dan sehat ekonomi. Lunas. Masya Allah. Amin. Amin, amin, amin. Kalau dari Ibu bagaimana? Ya, Disapa. Alhamdulillah, senang sekali ya. Semoga sehat-sehat semua. Yang kita luruskan niat, teman-teman semua. Insya Allah, Bismillah. Malam hari ini kita mau thalabul ilmi bareng bersama Ustadz Firly. Insya Allah dapat pencerahan biar bisnis nggak hanya sekedar untung rugi, tapi juga insya Allah juga tentang surga dan neraka. Masya Allah, barakallah. Tapi di sini ada yang kurang menarik ini. Kalau Pak Anafi Kebanyakan Rais, ngaji ini kayaknya. kebanyakan ngaji. Tapi pada malam hari ini ada yang sedikit sangat kurang ini, Ustadz Firly ya. Kalau Pak Anafi dan Ibu Anafi itu berduaan. Nah, Ustadz Firly mana ini? Kok sendirian? Sudah ngeloni yang kecil. Oh, udah ngalamin. Itu yang di Jogja ya, Ustadz ya. Yang di Jakarta yang di gimana? Sementara di Jogja. Oh, sementara Jogja. Yang di Jakarta diajak dari Jogja ke Jakarta. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, kalau kita sudah melihat wajah-wajah dari pemateri kita yang full senyum pada malam hari ini, kita tentu tidak asing lagi ya. Pak Anafi, kita juga mengenal beliau sebagai atau mantan ya Pak, mantan dari Dewan DPR Republik Indonesia, begitu ya Pak Anafi ya. Masya Allah. Mau jangan ditanya nanti di sini ya Pak Anafi kenapa keluar dari DPR gitu. Jangan ditanya ya. Itu nanti bisa via chat aja. Dan juga pebisnis dan saat ini sedang berjalan ya Pak ya. Apa namanya Karim Townhouse ya Pak, properti di Yogyakarta ya Pak Anafi ya. Itu seragamnya dipakai Ustaz Firly itu. Oh, seragamnya dipakai Pak Firly. Iya. Oke, Masya Allah. Itu berapa unit Pak Anafi Rais? Itu Di Jogja? 8 unit insya Allah. 8 unit dengan desainnya desain Skandinavian ya Pak Anafi ya. Yang Jepang ya. Masya Allah. Nah, jadi buat Bapak Ibu sekalian yang pingin investasi, boleh iklan dulu ya Ustaz? Ya tinggal ditanyain aja itu Oh iya, proyeknya dapat berapa boleh, ini ya? Enggak, proyeknya boleh di MLM-in enggak? Oh gitu. Nah, betul. Ada kaitannya juga nanti ya dengan materi kita malam hari ini ya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk investasi di rumah di Yogyakarta ya, itu masih di dalam ring road, sangat luar biasa dari desainnya dan juga tempatnya masih sungguh-sungguh sangat asri. Baik, dari Ustadz Firly kabarnya bagaimana Ustadz Firly? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah malam hari ini bisa berkumpul lagi bersama di Zoom ini yang seperti biasa, yang agendanya adalah membahas kelanjutan mengenai MLM ya. Kalau judulnya kan skema MLM yang tidak disadari kalau nggak salah ya. Nah, tadi ada yang ngomong sama saya lah nggak menyadari ki pingsan mau piye. Ya, jadi nanti kita banyak bahas mengenai dikiranya itu skema penjualan biasa ya, yang mana menggunakan perantara dan maklar, tapi ternyata karena dia berjenjang, dia jatuhnya ya seperti skemanya MLM. Nah, nanti banyak diskusi, Oke, semoga oke. menjadi ilmu yang bermanfaat malam hari ini.
Siap, siap, Masya Allah. Baik, jazakallah khairan Ustaz Firly. Tadi kelewatan. Kalau dari Ibu Hanafi Rais memang praktisi dari MLM ya, Bu ya? Dengan penghasilan besar ya? Iya. Iya Mas. MLM. Dan berani meninggalkan yang untungnya sudah besar ya. Ini yang perlu tanda ditanya jawabkan ya. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tadi kita singkat ya menyapa pemateri kita yang Masya Allah luar biasa. Siap malam hari ini untuk memberikan ilmu dan pengalamannya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa tuh ya, sebelum masuk ke materi inti, bisa tuh ke share-share di grup-grupnya atau grup keluarganya, atau juga mengajak keluarganya ya, agar bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari Ustaz Firly dan dari keluarga Pak Hanafi Rais. Baik, teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali kita bisa ke Ustadz Firly dulu, Ustadz. Kan kemarin kita di part pertama ya, kita berbicara tentang marketing level MLM ya. Pembahasan kesimpulan dari materi-materi yang kemarin itu seperti apa sih saat ini? Hanya gambaran singkat aja, Sat. Ya, sebenarnya intinya begini. Apabila Anda sudah jadi makelar, oke, tugas Anda itu memang mencari pembeli. Titik krusialnya di situ. Nah, yang akan bermasalah adalah apabila Anda sudah diangkat sebagai makelar, kok Anda nyari makelar lagi? Nah, berarti kalau Anda sudah diangkat jadi makelar, kok malah nyari makelar lagi, hakikatnya Anda nggak niat jadi makelar. Sebenarnya punchline-nya di situ atau garis bawahnya. Jadi kalau Anda sudah berposisi sebagai perantara atau makelar untuk jual beli, yaitu Anda berakad dengan si penjual atau prinsipal atau perusahaan atau pemilik barang sebagai makelar, maka kegiatan Anda, fungsi Anda itu ya langsung nyari pembeli, itu tok. Sebenarnya Islam itu simple. Kitanya aja yang suka memvariasi sendiri. Nah, yang salah adalah kalau Anda sudah jadi makelar, kok nyari makelar lagi. Yang tambah ngawur lagi si makelar yang makelarnya Anda itu cari makelar lagi. Makelarnya itu nyari makelar lagi. Ayo wis. Ternyata kalau dari situ kan nanti kita bisa simpulkan bahwasannya yang memberi manfaat itu siapa? Kalau ngelihat gampangnya itu gini loh. Kalau ngelihat gampangnya, apa sih pemicu komisi? Pemicu komisi itu apa? Yaitu mendapatkan pembeli kan. Maka sebenarnya yang berhak atas komisi adalah yang mendapatkan pembeli. Lah ini kok nggak dapetin pembeli juga dapat komisi secara fix. Pertanyaannya, lalu objek dia apa? Nah itu, dan memang kalau belum mempelajari fikih muamalah terasa sulit untuk memahaminya. Bahkan kalau misalnya kayak Mbak Astri butuh berapa bulan untuk melawan denial bahwasannya iki haram, tapi ora ah gitu. Berapa tahun? Berapa bulan, Mbak Astri? Iya, sebenarnya kalau aku sih waktu itu agak lumayan lama ya, karena proses hijrahnya tuh Ustadz jujur memang nggak langsung ke fikih ilmu fikihnya gitu, muamalahnya. Jadi memang lebih ke cara Allah menolong saya hijrah tuh ya waktu itu lewat kemudian teguran-teguran, kemudian saya memperbaiki hubungan saya dulu dengan Allah, terus kemudian saya hijrahnya mulai memperbaiki lagi cara berpakaian saya yang Masya, sesuai maunya Allah, terus Masya mulai Allah. menjaga Nggak memperbaiki hubungan sama suami. juga ya. Enggak, wong soalnya suami saya juga ikut MLM-nya. Oh, waduh. Iya, Menikmati tadi. ikut menikmati. Baik. Jadi kayak gitu dan dari situlah kemudian memperbaiki kayak mulai tahu oh halal haram makanan itu juga ternyata harus diperhatikan. Nah kemudian mungkin saat levelnya kemudian abis itu mulai akhirnya oh ternyata ini bisnis saya ini juga harus dipastikan gitu loh gimana sih sebenarnya gitu loh aturannya Oke. punya Allah gitu sih. Jadi berproses Masya itu Allah. butuh 3 tahun ya. 3 tahun. Wah, kalau prosesnya lama itu biasanya dapat komisinya udah gede itu.
Terus Sayang, gimana uangnya? sayang sekarang udah nggak dapet, jadi mau minta jajanin ya udah nggak ada. Baik, baik. Di situ berarti ya Begitu. Ustadz Firly ya, dari kalau dari MLM itu di akad-akadnya ya. Baik, baik, Masya Ya, Allah. sebenarnya kan kalau di part 1 kemarin Oke, sudah kita bedah ya, kita betul, kasih betul, gambaran betul. ya. Baik, Bahwasannya baik, baik. apa namanya? Kalau Anda jadi makelar, fungsi Anda nyari pembeli. Itu Hmm, toh sebenarnya langsung, tidak ada lagi kegiatan dadak ubak-ubak nyari makelar lagi. Nah, yang jadi hmm. bermasalah pada saat Anda sudah jadi makelar kok nyari makelar lagi. Nanti maklarnya sama Anda mencari maklar lagi. Begitu Baik, baik. terus. Akhirnya kan berjenjang dan sebenarnya siapa yang memberi manfaat, dialah yang mendapatkan. Tapi Masya. orang-orang yang nggak ngasih manfaat, lah kok bisa mendapatkan itu, terus dasarnya apa? Baik, baik. Nah, kalau di dalam Islam itu termasuk mengambil harta dengan cara yang batil, itu seperti itu. Oke, 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 oke. Baik, Begitu. baik, baik. Terima kasih Ustadz Firly. Baik, kita langsung ke Ibu Asri dan juga Pak Hanafi ya. Insya Allah nanti bergantian Pak ya dan Bu. Tidak perlu rebutan. Baik, kalau Ibu Asri kan sudah termasuk ke pelaku MLM yang cukup besar ya Bu ya. Nah, apa sih yang membuat Ibu Asri ini hijrah untuk meninggalkan cara bisnis seperti itu? Padahal kan mendapatkan uang yang mungkin ya gede seperti itu. Apa sih alasannya Bu? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi apa sih yang menyebabkan waktu itu saya hijrah? Jadi lebih tepatnya waktu itu memang Mas, jadi saya tuh memang posisinya tuh memang sudah karena sudah di puncak gitu ya, sudah enak. Istilahnya tuh dulu impiannya ya seperti itu, menjalankan MLM itu biar bisa dapat passive income, ya kan? Hmm, Ya, oke. nah disitulah saya emang sudah merasakan passive income waktu itu di tahun kurang lebih tahun ke-7, tahun ke-5 itu udah enak banget lah gitu. Tapi 5 tahun pertama memang kerja keras banget Hmm, gitu ya. Pokoknya menurut saya makanya saya dulu kenapa ada denial karena bagi saya memang pencapaian saya saat itu ya memang karena buah dari kerja keras gitu loh, ya kan? Buah dari kerja keras saya membina, memulai dari nol hingga kemudian membesarkan jaringan hingga besar. Jadi justru kegelisahan itu kemudian muncul saat saya berada di level yang memang sudah sangat enak gitu ya. Jadi saya nggak ngapa-ngapain aja, bonus tetap keluar. Jadi waktu itu juga disitulah letak keresahannya justru muncul. Sementara saya melihat laporan-laporan dari jaringan saya di bawah-bawah saya, mungkin jauh sekali di bawah saya itu bagaimana mereka sangat-sangat berjuang untuk bisa meraih target bulanannya setiap bulannya atau istilahnya dulu tutup poin ya. oke, Nah, Masya dan itu Allah. jumlahnya juga tidak kecil waktu itu tutup poin per bulan kurang lebih bisa sampai jutaan. Nah, jadi dan itu saya tahu banget itu perjuangannya luar biasa bagaimana bisa menawarkan, menjualkan gitu kan ya. Nah, Hmm. di situ sih awal mulanya terasa jangan-jangan saya zolim ya sama jaringan saya gitu loh. Kok saya enak-enak banget di sini saya bisa sambil bebas waktu, bebas finansial, saya bisa sambil ya enak-enak tadi. Jadi Jalan-jalan ya. itu awal mulanya di situ sebenarnya mulai mulai Oke. dari situlah Mm-mm. sebenarnya karena saya bebas waktu, bebas finansial tadi, saya mulai jadi punya waktu luang untuk datang ke majelis ilmu. Sebenarnya itu yang di Hmm, sebelumnya dulu blas nggak pernah gitu. Berarti Masya Allah. kesalahannya karena ada waktu luang itu ya, harusnya Ya, belajar terus. iya. Oke, Nggak oke, usah oke. ngaji. Masya Allah, sangat menarik ya. Baik, baik, baik. Kalau dari Pak Hanafi bagaimana, Pak? Apa yang membuat alasan untuk meninggalkan dari segi bisnis yang seperti itu? Apa karena istri udah tahu gitu kan? Jadi ya udah ikut istri aja atau seperti apa, Pak? Saya ini cuma numpang sebenarnya kemarin. Ya memang Saya itu pilihan pilihan bisnis saya waktu saya ingat saya pulang dari ambil sekolah di luar negeri di Singapura, kemudian pulang dan istri saya waktu itu minta izin untuk menekuni bisnis MLM-nya itu karena bisa dikerjakan online gitu. Terus ya udah, saya juga waktu itu nggak paham tentang fikih khususnya fikih muamalah ya. Oh bagus nih, Bermanfaat. bermanfaat dan
cuanable gitu, ya udah go ahead gitu. Ya tapi memang pada perjalanannya berapa 10 tahun ya Bun ya? Iya. Nah 10 tahun muncul pertanyaan-pertanyaan tadi yang menggelisahkan, dan kemudian belajar, dan akhirnya ketika belajar pertama kali itu waktu itu di Jakarta di Cinta Quran punya Ustadz Fatih Karim, dan ikut 2 hari training dengan Ustadz Dwi Condro. Forumnya itu IBBC, Islamic Business Bootcamp. Waktu yang pertama saya nganter istri saya aja, jadi kalau saya nganter cuma sampai halaman depan aja gitu, tapi istri saya yang masuk, dan ternyata istri saya nggak ikut sampai selesai karena MLM diharam-haramin terus gitu. Nah baru kemudian Sama Ustadznya udah diharamin, baru pertemuan pertama udah dibilang, oh MLM itu ada 4 level keharamannya. Langsung ciut saya. Nah, baru kemudian di gelombang yang kedua kami datang berdua, tapi niatnya untuk menuntaskan sampai selesai, sekalipun bikin kuping panas, kira-kira gitu. Nah, ternyata memang pada akhirnya kesimpulannya memang sudah tidak bisa lagi dibenar-benarin, tapi memang ya sudah pada kesimpulan final ya memang harus dilepas karena syariat melarang MLM. Nah, dari situ kemudian ya saya tentu paham betul ini nggak main-main, karena urusannya akan panjang nanti di kemudian hari gitu kan. Dan alhamdulillah waktu itu juga memang diberi pondasi akidah Islamiyah yang cukup mencerahkan sih Mas gitu. Masya Allah. Sehingga sembari belajar fikih atau syariatnya, dalam ini muamalah maliyahnya, juga diberi pondasi akidah Islamiyah yang menurut kami itu luar biasa keren dan dahsyat ya. Sehingga kami kemudian ya alhamdulillah samina wa ta'na akhirnya. Masya Allah, luar biasa ya. Tadi apalagi sempat cerita diantar cuma sampai depan gerbang aja ya. Oke. Nah, itu kan yang pertama kali tahu tentang MLM itu haram berarti Bu Astri ya, Bu ya? Ya, Iya. Nah, itu pertama kali bagaimana respon dari Pak Hanafi? Tiba-tiba kita harus ninggalin ini gitu, Pak. sebenarnya ada satu momen itu, waktu itu saya sama istri ikut jalan-jalan ke luar negerinya. Masya Allah. Ada satu momen yang agak unik ya. Jadi waktu itu sebagian yang muslim itu menjanjikan untuk kita harus sholat subuh bareng-bareng ya, jamaah semuanya, kemudian zikir semuanya. Tapi kemudian di sisi yang lain, setelah sholat subuh itu kami itu yang pada jamaah itu mempertanyakan sebenarnya ini MLM ini halal atau enggak sih gitu. Padahal ya waktu itu udah jalanin yang cukup lama gitu. Sehingga kalau saya flashback dengan bahasa yang sekarang itu, loh gimana ya, udah jalanin tapi kok masih meragukan, itu kan berarti sebenarnya ada hal yang menggelisahkan yang belum terjawab secara tuntas. Nah ternyata sekian tahun berikutnya ya terjawab di forum IBBC itu, dan juga forumnya Ustadz Firil di waktu saya ikut di kelas bisnis syariah yang angkatan kedua ya. Jadi saya ikut angkatan kedua, angkatan ketiga, angkatan keempat, ya mungkin angkatan ikut lagi. Nah, itu insya Allah akan ada angkatan berikutnya. Ini kok ikut terus gitu loh. Pinter-pinter ini yang salah gurunya berarti ya. Iya. Alhamdulillah. Baik. Kalau dari Bu Astri sendiri bagaimana? Pasti memiliki story sendiri ya. Iya. Kalau pertama kali respon ngelihat Pak Hanafi, wah nggak harus begini seperti apa? Ya, jadi setelah keresahan, kegalauan dan segala macamnya, dan kalau saya sih lebih akhirnya memang melihat emang pada prakteknya ya, fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Saya melihat betapa banyak mitra-mitra saya, jaringan-jaringan saya tuh, mohon maaf, banyak banget yang mereka tuh juga punya banyak masalah di rumah tangganya, kemudian malah jadi yang terdampak yang paling kelihatan banget ya, mungkin karena dulu kan belum tahu ilmunya ya, belum tahu secara fikih muamalahnya kenapa, tapi kok dalam menjalankan bisnis tuh macam-macam banget. Jadi ada yang kemudian jadi lalai, lebih banyak yang lalai gitu kan, karena lebih fokus ya, jadi lebih fokus ke bisnis terus gitu, bangun tidur yang dipikirin cuan, yang dipikirin rekrut, yang dipikirin target, omset gitu kan, sampai mungkin yang katanya bisa bebas waktu, tapi kok kenyataannya justru malah sangat-sangat menyita waktu gitu kan, yang tadinya katanya pengen bisnis ini bisa
mendampingi anak-anak, membersamai anak-anak, tapi yang ada tuh malah tidak seperti itu. Nah, jadi banyak ya, jadi bukan cuma dari diri saya sendiri, tapi saya juga lihat keluh kesah jaringan, banyak juga yang kemudian ternyata nauzubillah ya, banyak yang terkena pinjol, terjerat kartu kredit karena ya itu tadi mungkin mengejar omset, target-target yang harus diraih gitu ya demi komisi-komisi yang ingin dicapai. Jadi kemudian menghalalkan segala cara. Nah, disitulah kemudian saya keresahan itu memuncak, membuat saya memang, oh ya, saya harus mengenalkan diri, saya harus cari tahu sebenarnya bagaimana sih hukum bisnis MLM itu menurut aturannya Allah. Seperti itu, Mas. Jadi mulai pencarian ilmu, disitulah akhirnya yaitu tadi mulai tahu, mulai membedah fakta-faktanya yang terjadi, bagaimana, dan akhirnya ya menyerahkan diri bahwa memang ya sudah memang salah jalannya, harus bertaubat gitu kan, karena memang tidak sesuai dengan aturan-aturannya Allah. Ya sudah, jadinya Masya Allah. alhamdulillah dilembutkan hati untuk melepas Masya Allah. kelekatan. Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa dari pemaparan beliau-beliau ini, dari ceritanya Masya Allah sangat ya. Jadi tidak ada alasan lagi ya buat kita untuk tidak meninggalkannya ya. Mungkin kalau belum tahu masih bisa belajar. Nah, insya Allah kita ada kelasnya. Kapan? Nanti kita kabarin ya. Jadi kalau kita masih menjalanin itu ya, alasan apa lagi untuk kita tidak meninggalkan hal yang tersebut ya. Apalagi belum belum sebesar mungkin seperti Ibu Astri ya, maka tidak ada alasan lah untuk meninggalkan itu. Baik, Masya Allah luar biasa ya, dari storytelling atau dari story tadi yang disampaikan oleh Ibu Astri dan juga Pak Hanafi, bagaimana beliau berdua meninggalkan ya bisnis yang sudah dijalanin bertahun-tahun dan cuannya juga gede, tapi masih juga berhasil atau masih juga berani untuk meninggalkan harta yang tidak sesuai dengan syariat atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke Pak Hanafi dan Ibu Astri lagi. Tentu kan saat ini Pak Hanafi juga sedang membangun bisnis kan Pak ya. Salah satunya adalah properti yang saat ini sedang dijalanin di Yogyakarta. Nah, tentu kan ada waktu khusus ya untuk memulai lagi nih dari awal bisnisnya. Nah, itu prosesnya bagaimana Pak Hanafi? Sehingga Pak Hanafi itu bisa upgrade ilmu-ilmunya, ya kemudian mencoba untuk memperbaiki akad-akad bisnisnya. Itu prosesnya seperti apa? Ya memang sebelum terjun memutuskan punya bisnis yang saya tekuni sekarang ini, perumahan ini Mas, itu ya sejak saya mundur dari DPR itu lebih banyak terus terang memang belajar agama ya, belajar akidah, belajar syariat, karena ya memang Islam itu ya dua itu saja gitu. Nah, ketika belajar syariatnya, maka yang cukup menyita perhatian saya dan energi dan konsentrasi itu memang ketika sudah belajar fikih muamalah. Ya. Dan di situ ternyata ya semua perbuatan kita itu ya bisa dalam bahasa saya, semua perbuatan kita itu kalau sudah urusan sama orang lain, yaitu muamalah, itu semua itu ada akadnya dan punya konsekuensi masing-masing. Nah, dari situlah kemudian makin didalami makin menarik nih gitu. Tadinya cuma belajar jual beli biasa ya. Kemudian ada jual beli tempo ya. Jual beli saja ada yang salam, ada istisna. Nah, itu aja kan ini Istilah gitu. baru ya Pak ya. Awal-awal ini kan nggak asing bagi kami ya. Jangan-jangan habis ini buka kelas sendiri nih kayaknya. Karena udah paham ya. Ada saingan ya Ustadz Firly jadinya. Nah, tapi karena ya saya alhamdulillah punya tadi waktu saya sudah nggak seperti dulu yang tersita dari pagi sampai pagi kerja itu, sehingga saya memang ya Masya Allah ini berarti alhamdulillah punya waktu untuk belajar, dan ya saya belajar dengan banyak guru-guru, salah satunya juga Ustadz Firly di sini, terutama Ustadz yang memang bidangnya itu fikih muamalah, karena memang nggak banyak ya yang mendalami secara teori dan praktek tentang fikih muamalah ini saya ikuti kok, nggak banyak gitu. Sehingga dari situ makin lama makin didalami, sampai kemudian salah satu pelajaran fikih muamalah itu tentang syirkah ya. Yang itu istilahnya
tangga-tangga yang sudah agak tinggi itu tentang syirkah gitu. Nah, dari situlah lantas kemudian, oh kalau memang punya bisnis dan itu harus melibatkan partner lain, ya maka ya berarti akadnya syirkah. Nah, dari situlah kemudian memutuskan ya sudah waktu itu ada teman yang memang sudah pernah punya pengalaman, ya, dan ada juga teman yang memang juga tertarik untuk jadi pemodal, ya sudah kita kemudian bersyirkah untuk membangun perumahan tersebut. Ya. Mohon doanya dan mohon dukungan serta mohon dipromosikan. Amin amin. Ini tugasnya Pak Firly. Tapi Ustaz Firly. dengar-dengar punya konsultan ya, dengar-dengar ya. Oh, nah itu. Siapa konsultannya? Kalau kami inisialnya UFF. BFF. Alhamdulillah sudah mengambil konsultan ke Bisyarah ID. Karena Masya memang Allah. opsinya itu berhenti berbisnis, belajar dulu. Tapi itu bakalan take time. Maka kalau mau paralel, nah itu bisa dengan mengajak atau meng-hire konsultan. Jadi tinggal langsung diperbaiki sambil jalan. Gitu. Masya Allah. Baik Ya, baik tadi Masya Allah. dimarahin terus. Dimarahin terus. Ya, Harus seperti itu. salah, Ustaz. salah dimarahin no. Ya. Berarti kan kalau dimarahin terus berarti salah terus. Iya iya. Baik, 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 Masya Allah. Baik, kalau dari Ibu Asri bagaimana? Ibu Asri dalam menjalankan bisnis baru tentu prosesnya juga butuh waktu dan juga butuh tenaga ya. Kalau dari Ibu Asri sendiri seperti apa? Ya, jadi memang yang saya lakukan setelah saya memutuskan untuk hijrah dari MLM, pastinya yaitu tadi saya taubat ya, taubatan nasuha, dan saya berdoa sama Allah, ya Allah mampukan saya mengisi kelalaian waktu saya yang sudah saya lalaikan itu untuk belajar ilmu agama. Jadi memang benar-benar kembali lagi emang waktu itu saya sempat jeda dulu ibaratnya untuk kemudian menekuni gitu ilmu agama, memastikan. Terus setelah itu ya karena saya memang bidangnya saya di MLM, di bisnis gitu ya, saya juga emang suka berbisnis, saya benar-benar yaitu mengambil kelas belajar benar-benar sungguh-sungguh fikih muamalah gitu loh, dengan yang insya Allah ahlinya gitu kan, salah satunya ya dengan Ustadz Firly ini. Jadi di situ tuh saya jadi terbuka banget memang bahwa hidup kita ini tadi seperti yang kayak Mas Hanafi bilang ya, memang isinya tuh hampir sebagian besar ya muamalah gitu lah, berhubungan dengan orang lain, baik itu jual beli. Nah jadi tahu gitu loh, pengertian akad aja itu kita kalau nggak belajar ya nggak ngerti gitu loh, nggak bisa cuma main asal cari di Google doang gitu ya, kalau nggak benar-benar detail mempelajarinya mulai dari dasarnya gitu loh, muamalah dasarnya. Jadi alhamdulillah tercerahkan banget sih Mas. Jadi belajar tentang kayak misalnya saya mau jualan, saya pastikan jangan sampai saya walaupun bukan MLM namanya gitu ya, mungkin saya mau berbisnis kayaknya jual beli saja, tapi bisa jadi ternyata akad-akadnya juga ada multi akad, ya nggak ada bedanya juga gitu loh ya, batil juga jatuhnya. Atau jangan sampai ada yang seperti Ustadz Firly bilang, ternyata prakteknya juga ada samsara ala samsaranya, makelar di atas makelar. Nah seperti itu, yang walaupun label bisnisnya itu katanya bukan MLM. Nah itu penting banget. Jadi harus emang harus belajar ya, kalau nggak ngerti. Terus jadi tahu juga ternyata kayak ibu-ibu rumah tangga nih, pasti banyak kan misalnya memiliki khodimat atau pembantu rumah tangga. Nah, kita juga harus benar tuh tahu ternyata di dalam Islam tuh diajarin namanya akad tenaga kerja, itu juga nggak boleh zolim antara juragannya sama pekerjanya. Nah, itu juga ternyata luar biasa itu, kalau nggak kita belajar ya nggak ngerti gitu, Mas. Jadi ya emang harus belajar ya, ngejar ketertinggalan. Betul. Itu motivasi sendiri ya belajarnya ya, bukan karena disuruh suaminya kan? Iya, karena ngeliat suami rajin tuh jadi ikut rajin. Suaminya sibuk gitu loh, adanya cuma pergi gitu. Keluar kota terus ya. Oh, pergi ke kantor. Nggak macet, kantornya nggak macet. Siap. Baik, Masya Allah. Selain itu ada lagi nggak Bu cerita-cerita yang lebih menarik lagi dari bagaimana Ibu memulai bisnis dan harus banyak belajar lagi? Yang paling mengesankan sampai saat ini apa ketika Ibu Asri mempelajari akad-akad bisnis untuk menjalankan bisnis yang mungkin hari ini sudah Ibu jalankan?
Ya, jadi yang paling berkesan itu pastinya menjalankannya karena kita punya ilmu. Jadi misalnya nih, kalau kita cuma mikirin apa cuannya aja gitu ya, mikir untungnya aja, pasti kan pengennya meraup untung yang besar. Tapi ternyata dalam Islam tuh ada aturannya gitu loh. Jadi nggak boleh, emang ada batasannya. Nah, itu yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Tadinya kan kalau kalau ngikutin hawa nafsu nih pasti pengennya gimana caranya biar bisa untung sebesar-besarnya gitu kan. Nah, tapi ternyata luar biasa, salut apa Masya Allah ya, Allah tuh udah menurunkan syariatnya, mengajarkan gimana biar tidak ada kezoliman yang terjadi. Nah, itu saya dihindari hal-hal seperti itu. Jadi ya kayak gitu. Jadi kadang suka suka ngingetin gitu loh. Misalnya apalagi kan kalau yang sekarang ini yang paling kita sering temui nih itu misalnya apa tuh kayak misalnya apa ya kayak GoPay atau ShopeePay atau segala macam. Nah, itu kan banyak banget yang kayaknya kita ikut-ikut aja. Oh, yang lain banyak bisa, yang lain nggak apa-apa atau sistemnya juga bilang nggak apa-apa. Tapi nah kalau kita insya Allah apa tadi kita mengikat bahwa segala hukum perbuatan kita itu ada aturannya Allah, itu tuh jadi kayak ada batasan. Nah, jadi ngerti gitu. Kalau itu fikih muamalahnya gimana ya? Nah, jadi apa itu sih kesan banget terkesan banget dengan wah ini benar-benar ilmu yang sangat-sangat penting, wajib. Selain tolabul ilmu itu juga emang wajib. Nah, buat teman-teman yang mau bermuamalah, berbisnis atau apa, pastikan juga emang wajib banget belajar fikih Masya muamalah Allah. ini. Betul, betul, betul. Masya Allah, luar biasa. Bahkan sampai sekarang masih terus belajar ya, Bu ya. Masih, soalnya saya juga Kalau ikut. Pak Hanafi langsung 2 pekan sekali atau sepekan sekali ketemu Pak Ustadz Firly? Ini panggilan, sesuai panggilan. Panggilan. Baik, Sesuai baik, baik. panggilan. Masya Allah, garis besarnya ya begitu ya tadi ya disampaikan Ibu Astri dan juga Pak Hanafi ya, dari cerita beliau berdua banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan ketika sudah omset sudah tinggi gitu kan, udah besar, berani meninggalkan karena tahu itu harta haram. Lebih baik hartanya itu banyak dan berkah ya Sat ya, daripada sedikit tapi nggak berkah ya Sat ya. Ya, semua orang juga punya itu, Mas. Makanya yang saya sarankan adalah eh, harta itu yang terpenting adalah yang berkah. Berarti dapatnya harus sesuai syariat. Kalau terpaksanya banyak, ya udahlah kita terima aja. Bonus. Iya. Ada kalimat baru ini, Sep. Iya. Baik, baik. Baik, jazakallah khairan Pak Hanafi dan Ibu Asri yang sudah menyampaikan ceritanya. Nah, ini insya Allah kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini yang berkaitan dari story-nya Ibu Asri dan Pak Hanafi, begitu juga dengan Ustadz Firly berbicara tentang akad-akad di MLM. Nah, tadi juga udah disampaikan tuh ketika Pak Hanafi ya memulai bisnis baru dengan tentunya dengan akad-akad yang syar'i, maka perlu ada pembelajaran ya. Tadi disebutkan akad apa sih sebenarnya? Ji'alah, akad ijarah, akad sembara, akad dan lain sebagainya. Termasuk tadi sirka. Ya Pak Hanafi mention bahwa oh ketika kita bekerja sama butuh partner, ternyata dalam Islam juga dibahas itu. Apa akadnya? Nah, akadnya akad sirka. Apalagi itu. Buat pusing aja Ustadz Firly ini. Nah, dari itu insya Allah kita dari bisyaro.id akan memberikan kelas yang spesial buat Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana Pak Hanafi juga menyebutkan bahwasannya beliau sudah menjadi alumni dari kelas kita yang saat ini akan masuk di KBS ke-5. Nah, seperti apa itu? Sebentar. Oke. Jadi ini sangat-sangat mendukung sekali ya materi yang akan dibahas oleh Ustadz Firly Ferdiansyah dalam kuliah bisnis syariah batch yang ke-5. Ya tentu ini sudah banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengikuti kelas ini ya sudah ada 430 orang kurang lebih ya. Nah, KBS ini insya Allah akan diadakan. Kelas akan dimulai di tanggal 30 September 2023 ya via Zoom seperti saat ini. Tapi kita akan live langsung dengan Ustadz Firly Ferdiansyah. Nah, setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam setengah 10. Ya, kita sudah tidak asing lagi dengan profil yang ada di depan kita saat ini, Ustadz Firly Ferdiansyah.
Ya kalau di sana ada penghulu nikah, kalau di sini ada penghulu syirka. Nah, jadi kalau mau nikah lagi bisa di sana, kalau mau syirka lagi bisa di sini. Betul begitu, Ustaz Firly? Betul. Masya Allah. Nah, fasilitas yang didapatkan ya Bapak Ibu bisa melihat menjadi member bisyara.id, dan materinya tidak perlu khawatir bagaimana ketika ikut kelas ternyata tidak bisa hadir. Insya Allah kita dari tim manajemen akan memberikan video dan makalahnya. Tentunya ada sertifikat. Kemudian program kuliah bisnis syariah ini yaitu 1 semester ya, seperti mahasiswa jadinya. Tinggal tambah 6 atau tambah 7 semester lagi nih Ustaz Firly. Kemudian jadwal kuliahnya itu weekend ya, sepekan itu 1 kali pertemuan, setiap 1 sesi ada 90 menit. Dan totalnya ada 24 kurang lebih ya pertemuan intensif dan komprehensif. Nah, ini ada bonusnya, kita dapat buku dari ya Ustadz Firly Ferdiansyah, udah sirkain aja. Nah, opsinya pembayarannya seperti apa untuk investasi? Nah, tadi ya, karena tadi juga dimention oleh Bu Astri bahwasannya ketika kita berbisnis bukan hanya untung dan rugi, tapi surga dan neraka. Kita semua insya Allah sepakat bahwasannya rezeki sudah dijamin, udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal ikhtiarnya bagaimana kan mau cara yang halal atau yang haram. Nah, apalagi investasi dengan biaya segini tuh tentu sangat low budget ya. Jadi tidak perlu khawatir lagi ketika mengeluarkan segini tuh kesannya mahal. Oh tidak ya, insya Allah dengan materi yang akan didapatkan, bahkan mungkin ini bagi teman-teman yang sudah mengikuti ini sangat-sangat murah seperti itu ya. Nah, opsi pembayarannya itu kalau langsung lunas itu bisa sebesar 650.000. Opsi keduanya 900.000 itu bila pembayaran 3 kali ya, 3 kali dalam sebulan. Nah, opsi ketiga 1 juta rupiah diangsur 5 kali dalam 5 bulan. Nah, biaya untuk per 3 orang itu harga khususnya 1.500.000. Nah, ketika ngajak orang jadi lebih murah lagi. Nah, terus apa sih yang kita dapatkan dalam kelas kuliah bisnis syariah? Nah, tadi juga udah disampaikan sedikit ya, ada akad-akad dan lain sebagainya. Ya, ini hanya sebatas beberapa yang bisa saya sampaikan untuk mengefektifkan waktu. Tentunya ada kaidah bisnis dalam syariat Islam ya. Kenapa sih kita harus berbisnis sesuai dengan syariat Islam? Kemudian juga ada akad-akad sewa kepegawaian, termasuk akad-akad MLM yang insya Allah akan lebih detail disampaikan oleh Ustaz Fili di kelas tersebut. Kemudian ada juga dengan akad syirkah. Nah, itu ada syirkah 1, syirkah 2. Kenapa ada berpart-part gitu? Karena memang syirkah ini sangat-sangat harus komprehensif, dipelajari, sangat-sangat detail karena banyak cabang-cabangnya. Ada bagaimana bisnis syirkah pemodal dengan pengelola, bagaimana pemodal dengan pemodalnya 2, ada pengelola 1. Nah, itu insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Firly Ferdiansyah di kelas tersebut. Ya, seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan khawatir, Ustaz Firly, ada yang offline enggak sih? Yang ada yang pernah udah berlalu-lalu, pernah enggak sih diadakan lagi semacam apa? Semacam spasi. Insya Allah kita juga ada kelasnya untuk ya yang akan diselenggarakan di Yogyakarta itu offline langsung. Itu seperti ini. Nah, ini dia upcoming event Spasi, dan ini juga masuk ke batch 4. Artinya sudah banyak alumni-alumni kita yang mengikuti acara ini ya. Khusus pendaftaran bulan September gratis kelas KBS yang tadi sudah kita bahas. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian yang tertarik dan memang ini adalah jalan buat Bapak Ibu sekalian tolabul ilmi memperbaiki akad-akad syirkahnya, bisa ikut kelas offline di Yogyakarta ini di bulan berikutnya ya. Ini khusus pendaftaran di bulan September, insya Allah akan dapat gratis kelas KBS kuliah bisnis syariah batch 5. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian bisa melihat ya pematerinya Ustadz Firly, Ustadz Dwi Condro ya, kemudian ada 2 pembicara spesial kita juga lagi ya. Masya Allah luar biasanya. Dan Bapak Ibu sekalian jangan khawatir ya, insya Allah bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ikut kelas kita, tentunya salah satunya KBS ya, bisa screenshot acara kita malam hari ini dan segera hubungi admin bisyara.id, insya Allah akan mendapatkan harga khusus. Begitu Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Langsung aja deh untuk raise hand ya. Barangkali bisa di chat ya, di chat yang jika ingin bertanya bisa juga langsung raise hand untuk pertanyaan kepada Ustadz Firly Ferdiansyah, Ibu Astri ataupun Pak Anafi Rais. Kami persilahkan untuk raise hand dari sekarang. Insya Allah akan bergantian ya. Oke, kita dari Idealnya chat kalau mau bertanya lebih baik raise hand.
Keren biar sekali. bisa ada pendalaman fakta yang disampaikan. Oke, baik. Nah, Ini ada pertanyaan yang masuk dari chat ya, Ustadz ya. Ian Karisma, apakah Pak Ian hadir di Zoom malam hari ini atau hanya menyampaikan pertanyaan saja? Ya, ternyata tidak ada, Ustadz Fili ya, dari Pak Ian mungkin Karisma orangnya nih. udah keluar ya. Orangnya udah keluar. Dan ini caps Yang lock penting, semua ini, Ustadz Fili. Kayaknya iya, ada dendam yang ini sama Ustadz Fili ya. yang penting udah ninggal jejak. Tinggal jejak ya. Baik, baik. Coba ini kita baca. Andaikan tafsir maklar di atas maklar itu yang dipermasalahkan, itu salah besar. Yakin 100% benar. Antum bisa baca tafsir marketing plan. Saya hakul yakin antum tidak bisa baca matematika marketing plan. Loh, sekarang yang sedang didiskusikan itu tentang halal haram gitu loh. Bukan mengenai marketing plan-nya, yaitu kita mengulik mengenai transaksinya. Ya, misalnya utang piutang boleh nggak? Boleh. Tapi sekalinya ada tambahannya jadinya riba. Jangan terus utang itu kan baik. Bahkan mungkin utang itu sunnah. Ya kalau ada ribanya ya jadi haram. Nah, makanya harusnya disampaikan mau bahas apa? Maklar atas maklar atas di atas maklar. Ayo kita diskusikan itu. Pertanyaannya Baik. kalau dia menyampaikan hal itu salah, tolong berikan dulu argumen menurut Anda salah karena apa? Dan ingat, sekalinya kita bicara tentang hukum syariah, berarti kita bicara dalil, bukan bahasa bisnis. Nah, di sini tidak ada dia menyampaikan dalil apapun. Nah, silakan kalau ada peserta yang lain juga mau diskusi, boleh. Kita Betul. bisa berdiskusi. Kalau Anda memang merasa argumen Anda juga bagus, ayo kita diskusikan. Nah, kita lihat nanti argumen siapa yang lebih kuat. Itu boleh. Ya, Baik, baik, tujuannya Mas. bukan berdebat ya, tapi ingin mencari kebenaran. Betul, betul. Jangan sampai pembenaran. Mm-mm. Baik, baik, Jadi, baik. Masya Allah. yang berikutnya saya juga bingung nih, Ustadz Erwandi pun di forum umum offline head to head tidak bisa bikin marketing plan. Ya kalau Ustadz memang nggak bisa bikin marketing plan, Ustadz Erwandi tugasnya bukan itu gitu loh. Anda silahkan ke konsultan marketing. Betul. Nah Masya kok Allah. jadi semakin tidak semakin membingungkan gitu loh yang mau disampaikan apa. Betul, Setiap betul. bir Mas peletok itu halang. Betul. host, Mas Nurdianto, Iya, Pak. Gimana? ya, oke, saya mau diskusi dengan Ustadz Firly. Oke, oke. Baik, Pak. Boleh dikenalin dulu Bapaknya namanya siapa, kemudian asalnya dari mana, Pak? Monggo, silakan, Pak. Boleh ini Baik, langsung ya, Ustadz Fili ya? Boleh, boleh. Mungkin Oke, kita kosongkan yang gelas masing-masing ya. Baik. tapi yang next raise hand dulu ya biar Ya, dikasih baik, baik. kesempatan oleh moderator. Oke. oke, Silakan Pak Sahid. ya, saya Pak Said Gani dari Makassar. Yang pertama, selamat malam saudaraku Pak Hanafi Sama-sama. Rais. Gimana kabarnya? Sudah di Jogja kembali ya? Masya Allah, ya Pak Said. Ya, ya. Ustadz Firly, banyak sih Ustadz mengatakan bahwa MLM itu haram karena akadnya mengandung garar kalau tidak salah. Mohon maaf kalau saya salah. Tetapi Ustadz Firly perlu diingat bahwa MLM atau multi level marketing itu dia bisa beroperasional di negara kita Indonesia apabila telah mendapatkan surat izin yang disebut CPL, surat izin usaha penjualan langsung. Surat izin usaha penjualan langsung dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan. Dan Departemen Perdagangan ini ada undang-undangnya. Dan undang-undang tersebut sebelum diketuk oleh teman-temannya Pak Hanafi Rais dulu menjadi satu undang-undang, karena undang-undang tersebut kalau tidak salah sudah 3 kali direvisi. Sebelum sampai ke DPR,
maka undang-undang tersebut harus dikalkulasi atau disidangkan oleh para ahli dalam bidang agama. Siapa para ahli dalam bidang agama itu? Yaitu Majelis Ulama Indonesia. Dan Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bahwa pekerjaan ini halal, kemudian diserahkan ke DPR, kemudian DPR menganalisis sampai keluarlah undang-undang tersebut. Itu satu. Yang kedua, dalam multi-level marketing itu kan disebut dengan nama sebenarnya adalah penjualan langsung, Ustadz Firly, itulah penjualan langsung. Kemudian tadi Ustadz mengatakan makelar di atas makelar, makelar di atas makelar. Saya sependapat mungkin saja itu benar, tapi mungkin saja itu salah, Ustaz Firly. Kenapa? Karena sebagai contoh Ibu Astrid, Dr. Astrid, pernah menjadi leader besar di Nail. 10 tahun beliau jalankan sampai dalam sistem multi-level marketing ada itu ke istilah bagaimana kita menjadi freedom time, freedom money atau freedom financial. Alhamdulillah ternyata penjelasan tadi Dr. Astrid berhasil. Tetapi sebenarnya kita sebagai leader utama itu Ustadz tidak pernah berhenti bekerja. Jadi tidak ada makelar di atas makelar. Kenapa? Contoh saja. Awal kita bergerak kalau sistemnya adalah binari, bina kiri, bina kanan. Awalnya kita mencari 2 orang. Satu kiri, satu kanan. Kemudian yang 2 orang ini kita bantu mereka agar juga mendapatkan penjualan langsungnya 2 orang. Kemudian begitu seterusnya. Semakin jaringan kita berkembang, itu semakin kita bekerja keras. Sebab kalau kita tidak bekerja keras, maka makelar di atas makelar yang Ustadz katakan itu penghasilan tidak didapat. Ustadz, kalau dari segi penjualan konvensional, setelah pabrik ada namanya agen besar atau distributor besar. Dari distributor besar ke distributor kecil itu sudah ada selisih harga. Dari distributor kecil ke agen besar ada selisih harga. Agen besar ke agen juga ada selisih harga. Kemudian ke konsumen. Itulah konvensional. Kalau sistem berjenjang atau penjualan langsung itu dari pabrik ke konsumen. Konsumennya kenapa dibayar? Contoh, kenapa dibayar? Karena dia adalah pertama juru bicaranya perusahaan. Dia adalah iklannya perusahaan. Karena kalau pakai produk sebenarnya itu dia menjadi juru bicara, dia menjadi iklan. Satu lagi Ustadz Firly, bahwa dalam dunia penjualan langsung sekarang, mudah-mudahan Ustadz Firly juga sudah mengetahui dan memahami, ada yang disebut dengan nama penjualan langsung berjenjang syariah. Contohnya, ada satu perusahaan yang berkedudukan Cibinong, ya, itu dia produknya ada 2. Yang pertama adalah air yang air yang pertama air, yang kedua adalah air yang pH-nya 8,5. Kemudian yang kedua adalah bawang putih yang jadi hitam atau disebut dengan nama black garlic. Dia sistemnya adalah BKI, yaitu bisnis kemitraan bersistem. Jadi sistemnya adalah kita jadi mitra, tapi ini bersistem. Dan tahukah pengelolanya semua adalah ustadz-ustadz, ya, termasuk almarhum Ustadz yang dari Ustadz siapa yang di Bogor itu juga. Dan apakah ini juga karena akadnya garar? Mohon penjelasannya Ustadz Firly. Terima kasih. Siap, terima kasih atas penjelasannya Pak Syahid. Mohon maaf, jangan off dulu mic-nya
karena saya butuh diskusi. Oke. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan dulu, pertanyaan jenengan itu yang mana dari penyampaian itu? Karena penyampaiannya banyak. Kira-kira yang mau ditanyakan itu mengenai yang mana? Pertama, apakah karena sudah keluar undang-undang dan disetujui oleh MUI? Apakah itu? Atau terus mengenai gorornya? Atau Ya, mengenai yang mana? Biar yang kita itu pertama, harus, kalau diskusi, itu substansinya harus kita cari dulu apa yang mau didiskusikan. Dan maka diskusinya jangan keluar dari substansi itu. Nah, baik penjelasan Ustaz. jenengan kan tadi panjang, kira-kira yang Ya. mana yang mau didiskusikan? Yang pertama ya apa namanya, beberapa ustadz mengatakan bahwa sistem multi level marketing itu tidak dianjurkan dalam konsep Islam karena adanya akadnya mengandung garar atau goror menurut Ustadz Firly. Mohon maaf, saya tidak paham itu. Ya, saya ingin penjelasan dalam hal ini Ustadz. Monggo. Ya, kalau mengenai sebenarnya yang saya tekankan di sini itu mengenai marketing berjenjangnya. Itu yang paling kelihatan sebenarnya. Jadi semisalnya dia tidak goror pun, tapi marketingnya berjenjang, itu tetap tidak sah. Begitu loh. Nah, walaupun kalau di materi kami itu ada 8 keharaman di dalam MLM. Nah, salah satunya juga memang goror itu. Nah, tapi kan kalau mau didiskusikan semuanya malam ini, apakah memang cukup waktunya dan memang bukan forumnya. Ini saya lihatin ya kalau di materi saya. Apakah keluar share screen-nya? Keluar Ustadz, keluar. Ya, siap. Nah, kalau di permasalahan yang disampaikan di dalam hukum MLM, itu ada 8 alasan pengharaman. Maka kalau 7-nya sudah dilewati dan masih ada 1, ya tetap belum syar'i. Maka kalau mau syar'i, 8-8-nya ini tidak terjadi. Nah, goror itu salah satunya memang. Kalau penjelasannya kan di sini seperti ini. Ya. Nah, kalau goror itu kan terdapat goror atau ketidakpastian yang telah diharamkan secara syariah. Karena member MLM tidak tahu apakah akan dapat memperoleh member baru di bawahnya yang sesuai jumlah yang ditetapkan atau tidak. Apabila semua orang melakukan MLM, maka akan habis nggak itu? Tidak ada lagi anggota baru. Maka kalau tidak ada lagi anggota baru kan yang akan menikmati pasti yang atas doang. Dan ketika MLM berakhir suatu saat, member tidak tahu apakah akan berada pada lapisan atas yang beruntung ataukah lapisan terbawah yang merugi. Ya. Nah, seperti yang dalil hadis ini kan tidak boleh melakukan golol. Nah, itu kalau dari sisi gorornya, tapi di sini kan permasalahannya ada 8. Itu loh. Nah, yang paling tekankan itu adalah mengenai multi samsarohnya. Nah, kalau di sini kan gampangnya multi samsaroh itu ya. Jadi MLM itu mengandung samsaroh perantara jual beli. Kita gedein aja. Nah, MLM itu mengandung samsaroh ya, perantara jual beli yang tidak sah. Kenapa? Yaitu samsaroh lebih dari 1 orang simsar perantara. Kenapa? Karena yang dibenarkan syariah hanya 1 level simsar yang terletak di antara penjual dan pembeli. Maka samsara dalam MLM tidak sah karena mengandung banyak level simsar. Entah itu mau bentuknya matahari, 2 kaki. Intinya dia akan berjenjang. Gitu loh. Makanya ini bukan masalah dia binari atau matahari atau apapun. Makanya kalau kita mau ngelihat dari sisi syariahnya, yang kita ulik memang dari bagaimana bermuamalahnya, bukan masalah tipe-tipenya. Nah, kenapa? Karena tidak sesuai dengan definisi simsar kan. Ya, asimsaru, ya alwasitu bainal ba'i wal mustari. Jadi yang namanya simsar itu pelaku samsarohnya, yaitu si broker atau makelarnya.
Nah, pengertian syar'inya adalah perantara antara penjual dan pembeli. Jadi sebenarnya yang namanya simsar, si makelar ini itu adalah perantara antara penjual dan pembeli. Maka dia pihak di antara itu. Nah, jadi akadnya ini ada penjual, ini ada makelar, di sini ada pembeli. Yang benar begitu. Makanya tidak mungkin kok makelar itu kegiatannya bukan nyari pembeli gitu. Yang namanya makelar itu ya kegiatannya udah pasti nyari pembeli, bukan nyari makelar lagi. Kenapa? Karena kalau akhirnya dia mencari makelar lagi, karena akadnya akan seperti ini. Misalnya ini 3 jenjang. Ada penjual di sini, ini simsar 1, ini simsar 2, ini simsar 3, baru ketemu pembeli. Pertanyaannya, yang dapetin pembeli ini siapa sih? Simsar 3 kan? Nah, terus apa kerjanya simsar 1 dan simsar 2? Kok gara-gara simsar 3 bisa menjual ke pembeli, mereka juga dapat komisi. Nggak ngapa-ngapain tuh. Oh, saya bekerja membangun jaringan. Maka objeknya adalah bangun jaringan. Bukan tentang terhadap berhasilnya jaringan Anda menjual. Kenapa nggak sinkron? Karena pemberian ujroh atau kompensasi jenengan itu bukan ujroh yang gara-gara objek membangun jaringan. Tapi objeknya tetap gara-gara bisa kejualnya barang. Walaupun jaringan Anda banyak, tapi jaringan Anda nggak ngejual, Anda dapat komisi nggak? Enggak. Kalau itu sebenarnya bukan akad ijaroh jatuhnya. Maka kalau upline atas mengedukasi, loh saya itu kerja loh, saya ngajari downline saya. Maka objeknya itu ngajari downline, bukan terhadap mencari pembeli. Padahal komisinya gara-gara dapat pembeli, kan nggak nyambung. Berarti apa sebenarnya? Untuk dapat komisi, ya dapat komisi gara-gara dapatnya pembeli, itu sebenarnya simsar 2 sama simsar 1 itu nggak ngapa-ngapain. Lah kok bisa dapat komisi secara fix? Ustadz, boleh saya tanggapi tentang simsar 1, 2, dan 3? Ya, silakan. Saya mau tanggapi dulu tentang Goror tadi, bahwa kalau habis semua orang berarti itu tidak. Sebenarnya tidak sebegitu konsepnya, Ustadz, karena dalam dunia jaringan ada namanya repeat order. Jadi kita akan dapat kalau kita RO dan jaringan kita RO, mitra-mitra kita RO dari mereka. Kemudian itu Ustadz, kalau gorornya. Kalau yang Ustadz jelaskan ini, penjual simsar 1, simsar 2, simsar 3, itu menurut saya ada konsep yang salah Ustadz, pemahamannya. Karena kenapa? Simsar 1 itu adalah juga pembeli. Simsar 2 juga adalah pembeli, Simsar 3 juga ada pembeli. Sekarang misalnya kita join ke satu sistem, berarti kita beli produk. Kemudian Simsar 1 akan dapat uang kalau dia dapat pembeli. Itu namanya komisi referensi. Kemudian kalau terjadi pengembangan satu kiri satu kanan, itu karena kerja keras mereka. Karena mereka bekerja mengembangkan jaringan, maka mereka dapat namanya commission firing. Jadi komisi referral pada saat dia menjual, komisi firing pada saat dia mampu mengembangkan jaringannya kiri dan kanan. Nah, Jadi itu yang nomor jadi duanya yang nggak bisa. Yang nomor satunya masih boleh. Tapi ya kalau Anda bicara tentang passive income, yang Anda tuju yang nomor 2. ya betul. Pasti Nah, ya income-nya itu itu nggak di boleh. Nah, ya itu firing. yang nggak boleh. Kalau memang ini jualan, terus dapat fee, boleh. Dia jualan untuk dirinya sendiri, dapat fee, boleh. Betul. Nah, yang nggak boleh itu kok simsar 3 dapetin pembeli, pasti nanti si simsar 1, simsar 2 juga dapat bagian fee. Dan disitulah titik menariknya MLM. Ya, betul. Nah, ya berarti itu nggak boleh. Ustadz, mengapa bonus firing itu atau bonus pengembangan itu dikatakan tidak boleh, padahal yang di atas bekerja keras, berkeringat
Enggak, bahkan saya terbang tanya, sana sini. bekerjanya itu Ya. ngapain? Ya, pekerjaannya yang pertama adalah membina mitranya, membantu Oke, mitranya satu. melakukan penjualan. Oke, sebentar, di situ dulu, Kemudian nggak usah terlalu luas, di situ dulu. Kita diskusikan. Maka kalau Anda mengajarkan bekerja keras, mengajarkan kepada mereka untuk bisa mendapatkan menjual. pembeli, boleh. Hmm. Tapi itu bukan akad samsaroh namanya, itu akad ijaroh. Nah, kalau Oh, akad ijaroh begitu. itu jasa terhadap pemberian manfaat kepada orang lain yang nanti dapat ujroh, kompensasi, boleh. Tapi pemberian kompensasinya tidak didasarkan gara-gara downline Anda itu bisa jual atau tidak. Contoh misalnya, Anda belajar SD, diajarin tambah-tambahan sama gurunya. Anda bayar gurunya, itu kalau memang anak Anda jadi bisa tambah-tambahan atau terserah anak Anda itu bisa tambah-tambahan atau enggak, tapi tetap digaji itu guru. Kira-kira gimana? Ya, Kita Ustadz, ngomongin guru dulu, ya, guru dulu, diskusinya ya, harus satu-satu. ya, Kalau masalah guru itu ya jelas anaknya itu pintar atau tidak ya pasti mampu sama dibayar kan? kamu, ya harus dibayar karena dia sudah Oke, nah mengeluarkan itu. jasanya. Ya, itulah akad ijaroh yang sebagaimana yang Anda request terhadap bagaimana Simsar itu mengurusi downline-nya. Itu akadnya ijaroh, bukan samsaroh. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ujroh Anda yang ngajarin itu kok berdasarkan komisi dia bisa jualan? Kan nggak nyambung. Karena dia bisa jualan atau tidak, itu urusannya dia. Yang penting Anda sudah ngajarin. Nah, tinggal kalau Anda mau minta kompensasi itu ke mereka, silahkan. Tapi nggak ada hubungannya mereka itu jadi bisa jualan atau tidak. Atau kalau mau minta kompensasinya ke perusahaan MLM-nya juga silahkan. Tapi akadnya ijaroh, bukan samsaroh. Maka konteksnya adalah fee atau ujroh, bukan komisi atas penjualan. Nah, kalau di dalam fikih Islam, seperti itu diperbedakan. Begitu loh. Contoh lagi, kalau jual beli, oke, kalau jual beli, Anda ngasih barangnya ke saya, itu namanya mabik atau masman. Kalau saya bayar, itu namanya saman, oke. Kalau di akad ijaroh, ya, kalau Anda ngasih manfaat, nanti pembayarannya namanya ujroh. Padahal sama-sama uang, Ya, tapi judulnya sendiri-sendiri, oke. ya, Nah, jangan terus, ya pokoknya saya dapat uang. Lah, dapat uang itu akadnya apa? Begitu loh. Nah, kalau memang diskusinya Anda tidak dari dasar syariah, kita memang nggak akan ketemu. betul Ustadz. Termasuk, mohon maaf ya, mohon maaf. Tidak ada masalah kalau ada ustadz mau berbisnis, silahkan. Tapi kalau dia melakukan bisnis yang salah, walaupun dia ustadz, nggak bisa dibenerin. Bahwasanya, loh di sana itu ustadz-ustadznya pada melakukan itu loh, menjualkan itu. Ya silahkan, tapi kalau salah juga bukan terus itu jadi benar. Betul. Contoh lain lagi, misalnya ada nggak ustadz yang masih ngeriba pinjam duit ke bank? Banyak. Banyak. Terus saya tanya, apakah itu benar? Tidak, Apakah itu karena bisa riba itu dijadikan haram. benar? Nah, makanya tidak ada Tidak. diskusi mengenai hal itu. Ya, Ya, nah diskusi itu satu-satu begitu. Nah, tadi kan jenengan sempat bilang, oh di sana ustadznya pada jualan. Ya silahkan aja, kalau itu halnya syar'i juga boleh. Tapi kalau itu salah, tidak bisa kita bilang itu benar gitu loh. Termasuk contoh lain lagi, bank syariah. Sekarang yang ada emblemnya syariah. Kami masih sering mengkritisi bank syariah. Karena masih banyak ya, akad-akadnya yang nggak sesuai syariah. Bukan terus, loh itu kan bank syariah. Berarti udah syariah. Ya nggak gitu. Contoh aja paling gampang, tabungan wadiah. Tabungan wadiah itu di bank syariah itu tetap hakikat akadnya qard, bukan wadiah. Makanya kalau dapat bonus, dapat tambahan, itu tetap jatuhnya riba. Walaupun itu di bank syariah. Apakah terus itu menjadi riba syariah? Enggak kan? Contoh lain lagi, banyak negara bilang,
bahwasannya pinjol itu ada pinjol ilegal, ada pinjol legal. Legal. Padahal semua pinjol itu melakukan riba. Apakah diskusinya jadi, oh itu ribanya legal kok, yang ini ilegal? Nggak ada kan, yang namanya riba ya riba, nggak ada yang legal ilegal. Nah, tinggal jenengan mau diskusi dari sisi mana. Siap, Kalau dari Ustaz. sisi syariah, ayo kita perdalam akadnya. Siap. Nah, Ustaz, makanya kita sesuaikan diskusinya. Siap, gimana Pak? siap Silakan. Ustaz. Ya, salah satu yang saya tahu bahwa bisnis MLM itu haram karena ada juga akad kalau tidak salah maisir. Yang maisir itu yang dimaksud yang mana Ustadz Firly? Oh, oke. Ya, mungkin kalau jenengan mau memperdalam, idealnya nggak sebagian-sebagian ya. Nah, ini kalau memang jenengan merasa tertantang, ayo ikut KBS, 24 kali pertemuan. Jadi marem gitu loh. Pemahamannya nggak setengah-setengah. Bukan cuma, ya Siap. pokoknya saya mau tahu itu aja ah. Kalau nggak itu aku nggak setuju, ya sudah nggak usah. Nah, itu berarti mencari pembenaran, bukan mencari Ikut Pak kebenaran. Said, ikut Pak Said. Mantap ini ilmunya Pak Said. Betul. Siap, siap, Ustadz Hanafi, siap. Biar Soalnya nanti Pak Said begini. jadi konsultan juga, Pak. Ya, nanti Soalnya saya begini, ajak, Pak nanti Zahid. saya ajak ketua dan bendahara Pak Hanafi. Jadi, ya, Soalnya bertiga kan begini, Pak 1.500.000. Ya, soalnya Hadir, begini hadir. Pak Zahid, itu Mas Hanafi itu udah ikut dari KBS 2. Ini udah mau 5 ikut lagi. Itu membuktikan Mas Hanafi yang mau belajar berulang-ulang aja belum tentu langsung paham gitu loh. Iya, Apalagi Ustaz. kalau ini cuma mau nanya satu bagian. Nah, itu kan menjadi tidak ideal ya. Nah, di Siap, sini Ustaz. kalau mengenai maisirnya ya. Iya, Ustaz. Ya. Nah, kalau mengenai maisirnya mengandung judi. Oke, karena uang yang dibayarkan para member MLM ketika membeli produk, hakikatnya bukan untuk membeli produk, tapi sebagai taruhan untuk mendapatkan keuntungan dari sistem MLM itu, komisi. Ini dilihat dulu ya, tapi apakah MLM-nya juga melakukan ini atau tidak. Tapi memang ada juga yang melakukan ini. Contohnya apa? Agar dia tutup poin. Kalau dia nggak tutup poin, komisinya nggak keluar. Nah, tutup poin itu haram, Ustaz. Nah, ini Pak Said yang ngomong. Nah, itu Bukan. Deneo ngerti tutup poin itu haram. Jadi Iya, kita haram. Lah iya, Makanya saya tidak pernah ikut MLM yang haram. Yang ngomong, gitu ya. yang ngomong itu adalah bendahara, Ustaz. Beda orang. Makassar. Makanya kok suaranya kok agak beda. Tolong Ya. permisis dulu ya kalau mau masuk, soalnya biar nggak bingung. Nah, dan pada saat MLM berakhir, dipastikan ada pihak yang merugi, yaitu lapisan terbawah. Sedang lapisan atasnya mendapat untung. Nah, ini yang menjadi perjudiannya di situ. Coba kalau nggak ada lagi yang tertarik ikut MLM itu. Nah, dia paling mentok, mau jual ke siapa coba? Padahal dia sudah ngeluarin itu demi nyari komisi itu. Nah, disitulah yang terjadi atas judinya. Gitu loh, maisir itu judi itu. Dan maisir ini sangat kaitannya sama goror itu dekat memang. Jadi goror itu ketidakjelasan, maisir itu memang perjudiannya. Ini bakalan dapat enggak sih? Bakalan dapat enggak sih? Sebagaimana dalam asuransi, itu juga seperti itu. Asuransi itu judinya di mana? Dia kalau nggak sakit, nggak dapat kompensasi dia. Nggak bisa klaim. Nah, itu yang seperti itulah judi itu. Begitu, Pak. Baik, Ustaz. Baik, Terima kasih. Masya Allah. Satu lagi, Ustaz. Satu lagi. Masih satu lagi ya? Satu lagi. Ini yang lain ini kebagian, Pak. Sabar, kita namanya diskusi. Satu lagi boleh. Ustaz, kalau tidak salah, akadnya juga ada yang disebut apa itu? Zul itu apa maksudnya itu, Ustaz? Kalau tidak salah. Saya pernah dengar dan pernah saya baca tapi sudah lama, Ustaz. Kalau akadnya MLM itu haram karena adanya, kalau tulisannya dezul, kalau tidak dezul gitu, Ustaz. Mohon maaf, saya diajari karena saya tidak paham tentang ini. Saya kurang paham yang dimaksudkan karena kalau di sayanya itu tidak ada mengenai hal tersebut. Ya, adanya kan kesalahan multi akad.
kemudian multi Ya, samsaro atau samsaro ala samsaro, kemudian ya ada Ustaz. khobar faiznya, ada riba, goror, maisir, gizi, mungkin gishi ya atau gish. Ya Nah, mungkin Ustaz. Ya mungkin nah, itu. kalau itu kan dia dikarenakan apa namanya adanya penipuan. Kenapa? Ada iming-iming berupa komisi yang besar, yang Betul, mana pada umumnya tidak diperoleh oleh semua member, betul. begitu loh. Nah iya, disitulah ada penipuannya. Diiming-imingi, "Wih, komisinya bakalan gede." Saya tuh dulu itu kan sebelum paham apa-apa itu saya sering dengar itu MLM agak jadul dulu itu. Dapatnya Ya, kapal pesiar. ya betul MW. Setelah saya pikir-pikir, lah saya kalau dapat kapal pesiar saya tuh mau parkir di mana? Ya, Nah, itu. maksud saya kan penipuannya itu adalah mengiming-imingi dengan komisi yang besar dengan biaya yang kecil. Parkir di Gitu loh. Makassar, Ustadz. Oh, parkir di Makassar ya. Baik, Aduh. Masya Allah. Baik, Nah, intinya Pak Said, gambarannya semoga Ya, seperti itu, sudah Mas. terjawab ya. ya sudah terjawab. Terima Kalau kasih Ustaz Firly. Mudah-mudahan amin. Pak Ketua, saya sekretaris dan bendahara saya ajak untuk dapat spesial 1.500.000. Terima Iyalah. Kalau kita kasih. bertiga Kalau itu Masya kena Ya, Allah, diskon betul, betul. 1.050.000 kalau aja. orang ya. MLM 1,5 juta itu apalah ya ampun. Coba Ya, Ustaz Mbak. Hanafi, terima kasih saudaraku Siap, ya dan sami-sami. Ibu Dokter, Masya makasih atas Allah. ilmunya malam ini. Siap. Mudah-mudahan kami bisa mengikuti jejak-jejak kita berdua. Amin ya Rabbil Alamin. Amin. Selanjutnya mungkin Baik, Pak Sulaiman Bendahara di Asali Makassar, silakan. Sulawesi Selatan, silakan Pak Sulaiman. Baik. Sebentar, Pak. Sebentar. Masya Allah. Ini kayaknya kita dilawan dari kota Makassar ini, Ustaz. Kalah Jogja ini. Gimana ini? Ya. Ustaz Fitli Jogja, Pak Hanafi Jogja. Saya Jogja. Dilawan sama orang Makassar ini. Kayaknya ada Ya, sistem makelar ini nanti sepertinya Pak Said untuk ngajak teman-teman dari Makassar ini. Baik. Sebelum masuk ke Pak Sulaiman ya, tadi juga udah disinggung oleh Pak Sahid. Bahwasannya penting sekali kita untuk mempelajari akad-akad, terutama ya tadi ini hanya sebatasan covernya doang, belum lagi isi-isinya ya. Nah, saya coba sekali lagi untuk memberitahu kepada Bapak Ibu sekalian, insya Allah Bisyara.id ya akan memberikan edukasi kuliah bisnis syariah batch yang kelima, dan insya Allah Pak Hanafi dan Ibu Asri juga akan ikut dalam kelas tersebut ya. Nah, ini untuk fasilitasnya, kemudian untuk program kuliahnya, dan juga ada bonus dan lain sebagainya. Ya, ini untuk investasinya ya. Tadi kalau Ustaz Fili sampaikan 1,5 apalah artinya. Ya, kalau bagian dari teman-teman yang sudah praktisi di MLM udah ini sangat sedikit lah ya. Ini seperti bayar parkir ya kira-kira. Seperti itu. Nah, ini yang insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Fili Ferdiansyah ya. Akad-akadnya ada kaidah bisnis dalam Islam, ada akad syirkah juga, termasuk pembahasan kita pada malam hari ini. Dan insya Allah silakan screenshot acara kita malam hari ini. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah screenshot, bisa langsung hubungi admin dari bisyara.id, akan mendapatkan harga khusus lagi. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kami persilahkan jika ada dari Bapak Ibu sekalian yang masih belum jelas terkait dengan akad atau bisnis MLM. Kami persilahkan. Pak Sulaiman? Ya. Oke, monggo Pak. Terima kasih, host. Assalamualaikum Ustadz Firly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sulaiman. Assalamualaikum Ini Dr. Gigi Astrid dari dan TMMP juga Hanafi. kan Pak Sulaiman ini. TMMP 5 insya Allah nanti ikut base 5 juga ini. Siap. Ya. Monggo Pak Sulaiman. Baik Ustadz. Saya masih proses hijrah dari MLM ke bisnis yang benar ya. Saya jujur, saya seorang PNS keluar dari PNS karena ikut bisnis MLM. Jadi kalau nadi saya digaris, diputus, itu bukan keluar darah O, tapi darah MLM. Saya adalah penggiat dan pecinta bisnis MLM. Yang saya jatuh cinta pada bisnis MLM itu adalah sistem penjualan yang sangat menguntungkan bagi yang paham cara
cara mengerjakannya, karena banyak orang ikut MLM itu bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Apa yang membuat mereka bangkrut? Yang pertama adalah adanya target setiap bulan dan adanya kewajiban tutup poin. Saking jagonya mereka berjualan di bisnis MLM itu, semua yang ada di rumahnya itu dijual. Bahkan anak-anaknya bisa nggak nonton televisi gara-gara tutup poin itu. Iya. Oleh karena itu, sejak saya mengenal bisnis MLM itu nggak pernah join dengan bisnis multi level marketing yang menerapkan sistem tutup poin. Karena saya mengharamkan bisnis MLM yang tutup poin. Dan saya dimusuhi di seluruh rakyat Indonesia yang mengerjakan bisnis itu. Karena ketika saya turun mengedukasi, mereka pada pindah ke tim saya, menjadi tim saya, dan saya dimusuhi, bahkan mau dicelakain pada saat itu. Di zaman 2007 ke atas, sampai 2019. Yang membuat saya hijrah, berhenti, ketika saya mengikuti kegiatan TMMP 5 di Makassar. Dan alhamdulillah saya seperti yang dikatakan Dr. Astrid tadi, bahwa taubatun nasuha, dan ini saya kira adalah Allah mencintai saya dan keluarga sehingga harus berhenti dari bisnis itu dan berusaha sekarang untuk tidak lagi tergoda dengan bisnis semacam itu. Saya jujur sedang proses belajar, terutama terhadap akad-akad yang akan terjadi dalam muamalah atau usaha yang akan saya rintis ke depan. Jujur saat ini sedang mengendapkan satu produk yang punya brand sendiri. Saya sudah punya brand sendiri, tapi saya belum jalan karena masih mau belajar tentang akad yang berhubungan dengan penjualan produk itu nanti. Nanti mungkin ada privat atau seperti apa kalau ikut kelas Ustadz Firly. Saya kira saya terima kasih sekali diundang malam ini untuk ikut Zoom, dan terutama untuk pencerahan yang terkait dengan hukum yang Sama-sama Pak Sulaiman. bisnis MLM. Masya Terima Allah. kasih sekali lagi. Afwan, syukran. Oke, siap. Masya Allah. Assalamualaikum Berarti warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masya Allah, luar Sulaiman. biasa Pak Sulaiman. Pak Sulaiman ditegur Ya. tuh sama Pak Ustadz Hanafi Rais, balas. Ya Pak Ustadz. Terima kasih Salam traktiran sama ikannya Pak Sulaiman. salam sama Ibu tuh yang di sampingnya. Saya tercerahkan atas penjelasannya, Ibu yang Masya Allah. rela dan tulus ikhlas meninggalkan cuan, yang cuan itu menjerumuskan atau mendekatkan ke pintu-pintu neraka ya. Dan kita salut Pak Ustadz Hanafi dan istri yang memberi inspirasi ke kita. Mudah-mudahan kita juga bisa ikut seperti itu. Masya Allah. Baik, Amin. baik. Terima kasih Siap. banyak Pak Sulaiman. Amin. Insya Allah ya. Jadi yang disampaikan bukan pertanyaan, Ustaz, tapi pernyataan untuk ikut kelas Setuju. KBS. Masya Allah. Pernyataan setuju Kirain- Setuju dan ikut apa ya. yang dibahas. Ya, saya kirain mau ngasih pertanyaan yang sulit, saya udah derdek aja nih. Wah, jangan-jangan nanti pertanyaannya Kalau saya ngasih mendalam ini. pertanyaan, Masya Allah. Baik, Siap, baik, siap, baik. siap. Oke, Baik, nanti kita kita bahas ya. baik siap. Kita tunggu Pak Sulaiman dan Pak Sahid di kelas KBS yang kelima ya. Baik, insya Allah Amin. kita berikutnya ke pertanyaan dari kami persilakan untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya segera raise hand aja biar asik ya seperti yang sudah lewat barusan. Jadi lebih jelas kita untuk mendetailkan faktanya seperti itu. ya, kemungkinan kan biasanya itu pada suka apa namanya mempertanyakan kenapa kok ada fatwa MUI-nya begitu kan, Betul, membolehkan betul, itu. Nah, betul. ya kalau dari kami itu ulama kami banyak berbeda pendapat sama MUI. Yang mana memang menurut kami pendapat mereka itu lemah begitu loh. Nah, salah satunya itu kan tidak ada pendalaman mengenai multi akadnya. Tidak ada pendalaman terhadap samsaroh ala samsarohnya. Kalau persyaratan mereka kan ada 13 itu.
Dan itu sebenarnya lebih kepada pembicaraan hukum taklifinya. Padahal kalau kita membicarakan samsaro ala samsaro, multi akad, itu positioningnya di hukum wati-nya. Kita juga harus paham namanya hukum wati apa, hukum taklifi apa. Nah, coba saya kasih gambaran sedikit. Ini mumpung ternyata Pak Sahid juga nge-on. Ya. Jadi ada yang namanya hukum taklifi. Yaitu apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, kemudian ada yang namanya hukum wati. Hukum wati itu hukum untuk menghukumi hukum taklifi. Contohnya, oke. Sholat hukumnya apa? Sholat hukumnya wajib. Nah, yang jadi pertanyaan, sekarang jam 9:30, kalau di Jogja, saya ajak Anda semua untuk sholat subuh. Kira-kira mau atau menolak? Menolak lah. Loh kok nolak? Katanya sholat wajib. Sholat subuh wajib toh? Saya ajak sekarang sholat subuh, kok menolak kenapa? Ya kan karena belum masuk waktunya subuh. Nah, itu namanya sebab, belum terjadi sebabnya sholat gitu. Nah, sebab itu pembicaraannya di sini. Rukun, syarat, di sini azimah rukso. Yang umumnya kalau di muamalah itu ngomongin sah, batal, fasad. Maka kalau Anda sholat subuh, yang mana memang hukumnya wajib, tapi jam sekarang, itu jatuhnya batal sholatnya. Dan kalau batal kok masih dilanjutin, itu berarti menjadi amalan yang haram gitu loh. Tapi kan sholat subuh itu wajib, ya memang wajib gitu loh. Itu hukum taklifinya. Contoh lagi, sholat kok nggak pakai takbir, nggak baca Al-Fatihah. Maka itu jatuhnya sholat yang batal gitu loh. Maka kalau batal kok diamalkan jadi amalan yang haram. Kalau dalilnya kan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan amalku, yaitu amalnya Rasul, berarti tidak sesuai syariah, maka amalannya tertolak gitu. Malah besok subuh nggak bangun, lanjut sampai siang, terus loh tadi udah sholat subuh belum? Udah kok tadi malam. Nah, semakin ngawur kan? Nah, makanya pasti ada koridor hukum wati ini. Nah, pembicaraan tentang akad yang sah atau batal itu dihukum wati, yang mana mohon maaf menurut kami MUI tidak sampai masuk ke situ diskusinya. Jadi maisir, gharar, riba itu pembicaraan hukum taklifi. Maka bisa jadi ada transaksi nggak ada maisirnya, nggak ada gorornya, nggak ada ribanya, tapi tetap batal itu bisa. Maka kalau batal juga haram untuk diamalkan. Nah, disinilah perlu kita pelajari, yang mana memang di MUI itu juga para ulama. Tapi kalau terjadi beda pendapat, kita itu juga harus bisa memilih mana pendapat yang terkuat gitu. Maka kalau saya sampaikan, ya, hukum itu cuma ada dua. Hukum itu cuma ada dua. Kalau nggak hukum syariat, sama hukum non syariat. Itu saja. Nggak ada lagi hukum selain itu. Nah, kalau hukum syariat dasarnya dalil. Sedangkan hukum non syariat itu dasarnya hawa nafsu. Pasti itu. Itulah yang mengapa membuat Mas Hanafi itu keluar dari DPR itu. Kenapa? Karena nggak bisa nerapin hukum syariat. Kenapa? Karena hanya akan membuat hukum berdasarkan kepentingan hawa nafsu. Benar nggak Mas Hanafi? Malah pergi Mas Hanafi. Nah, jadi kita kalau sebagai Muslim, udah pasti kita harus menjalankan ini kan. Ya, ketemu pirang perkoro, kalau kita itu orang Muslim kok nggak mau kok jalanin hukum syariat. Contoh gampangnya, oke, saya tanya misalnya Pak Syahid Gani,
saya tanya, besok pagi, besok subuh, jenengan mau nggak kalau nggak sholat subuh? Tidaklah Ustadz. Nah, kenapa kok tidak? Ya, karena itu merupakan kewajiban saya dalam bentuk kesyukuran saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sip. Oke, berarti apa? Karena Anda mau terikat hukum syariat. Kan gitu toh? Nje, nje Nah, mah. oke. Nah, sekarang saya tanya, kalau bisnis itu perlu sesuai syariat nggak? Secara pribadi mau seperti itu, Ustadz, tapi kenyataannya kan tidak. Ya, nah maksud saya, seharusnya kalau seorang muslim itu perlu diskusi lagi nggak? Bahwasanya bisnis itu perlu nggak sih sesuai syariat? Atau memang opsional aja? Saya pikir perlu diskusi lebih mendalam, Ustadz, Wah, supaya kita lebih paham. siap, 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 siap. Nah, intinya hanya ada dua hukum, hukum syariat dengan hukum non syariat. Nah, cuman Betul. di dalam hukum syariat berpotensi ada perbedaan pendapat. Ada pendapat A, ada pendapat B. Dan itu boleh. Oke. Tapi kalau ada perbedaan pendapat, maka yang kita wajib lakukan, kita harus tahu mana pendapat yang kuat, mana yang lemah. Karena apabila di sini A ini pendapatnya kuat, dan di B ini pendapatnya lemah, kok kita malah milihnya B, maka hakikatnya kita kembali kepada hawa nafsu gitu loh. Berarti Anda sedang menjalankan hukum yang non syariah. Kaidah fikihnya kan menyatakan al amalu biroji wajibun wal amalu bil marjuhi mumtaniun. Beramal dengan pendapat yang terkuat itu hukumnya wajib dan beramal dengan pendapat yang lemah itu tertolak atau tidak boleh. Makanya jadi perlu ilmu nggak kira-kira untuk biar paham pendapat ulama ini itu kuat atau tidak? Iyalah. Makanya ikut KBS. Loh, kok malah ikut? Maksudnya datangi kajian fikih muamalah. Oke. Nah, seperti itu. Nah, menurut kami pendapat MUI itu lemah. Makanya kami berpegangan pada pendapat ulama-ulama kami yang itu kuat. Salah satunya adalah samsaroh ala samsaroh itu. Dan juga harus tahu mana perbedaan akad tabaruk, mana akad tijaroh. Karena kalau Anda minta kompensasi yang fix, maka harusnya jatuhnya ke tijaroh. Tapi kalau tijaroh harus ada pertukarannya. Nah, ini nggak ngapa-ngapain kok minta dapat. Ya itu berarti bukan akad bisnis dong. Nah, itu lebih mendalam lagi. Insya Allah kalau ikut KBS akan semakin bingung. Oke? Nah, jadi tinggal tertantang nggak nih untuk semakin bingung. Begitu kan? Baik, Siap. baik, Masya Allah. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa disesuaikan waktunya karena sudah Ya, 10:30 lebih. baik. Kasihan Baik, yang baik, di baik. Makassar ini berarti 10:30 loh. Ustadz, kalau di Makassar, anak-anak Makassar biasa tidurnya pukul 1 dini hari atau bahkan pukul 2 Oh, dini gitu hari, ya. Ustadz. Iya, Nje. Siap, siap. Ustadz, mudah-mudahan suatu saat, Ustadz, saya undang ke Makassar. Boleh, Ya, boleh, boleh. nanti nomornya Ustadz saya minta sama Ustadz Hanafi. Masya Siap, Allah. siap, siap. Baik, baik, baik. Masya Allah. Jazakallah Oke, khairan. Jazakallah khairan buat Ya, bapak-bapak hostnya yang juga sudah dong ikut. bertanya ya. Masya oke. Allah luar biasa. Baik, karena memang sudah mau di jam 10 ya. Masya Allah luar biasa sekali diskusi kita pada malam hari ini. Barangkali kita akhiri ya kelas kita pada malam hari ini. Namun sebelum untuk mengakhiri, kita akan ada dulu dong closing statement dari Bapak Hanafi Rais dan juga Dr. Astri ya. Barangkali bisa dari Pak Hanafi Rais terlebih dahulu untuk closing statement kita pada malam hari ini. Silakan, Pak. Terima kasih Mas Nur, Masya Allah ketemu Pak Syahid, Pak Sulaiman kemarin di Makassar kita seharian ya, Masya Allah, Alhamdulillah ketemu lagi di sini dan Insya Allah kita juga akan berlanjut di majelis ilmu berikutnya khususnya di KBS yang batch kelima ini. Karena apa? Karena seperti halnya yang juga saya alami, saya pahami sekaligus kita yakini semua bahwa ternyata memang kewajiban kita sebagai seorang Muslim itu memang salah satunya menuntut ilmu. Dan ilmu agamanya Allah ini luar biasa luas dan dalam, nggak habis kalau kita pelajari bahkan selama kita ini hidup. Maka dari itu
seperti Nabi Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Kita semua orang Islam itu wajib menuntut ilmu, sama wajibnya kalau sholat, sama wajibnya kalau puasa Ramadan, sama wajibnya kalau bayar zakat, sama wajibnya kalau bayar utang, sama wajibnya kalau berbakti pada orang tua. Dan menuntut ilmu itu juga wajib. Maka bismillah kalau kita niatkan menuntut ilmu khususnya di KBS ini menjadi jalan untuk menjalankan kewajiban, maka insya Allah mendapatkan pahala tentunya, dan Allah ridho dengan segala langkah amal ibadah kita, terutama untuk bisnis kita ini, insya Allah. Masya Allah. Baik, jazakallah khairan Pak Hanafi Rais. Ya, berikutnya closing statement dari Ibu kita, Bu Astri. Kami persilahkan. Oh ya, bentar. Ini hilang timbul. Iya, jadi Masya Allah, tabarakallah, pastikan Bapak Ibu semua, teman-teman semua, jadikanlah rezeki itu jadi jalan pahala kita ya. Karena kebayang kalau biasanya kan kita kalau sholat aja, kuat nggak kita sholat sampai 8 jam? Nggak kuat ya, pasti zikir 8 jam terus-terus, kuat nggak? Nggak. Nah, tapi kalau kerja 8 jam terus-terusan, kuat nggak? Kuat. Sampai lembur malah kan katanya orang Makassar sampai jam 1 gitu kan. Nah, jadi makanya pastikan jalan rezeki yang kita pilih adalah jalan rezeki yang halal. Makanya kenapa untuk mencapai itu pastikan kita punya ilmunya, ya kan? Karena itu pasti akan bermanfaat kita biar tidak dijauhkan dari rugi di dunia dan di akhirat. Dan untuk itu saya dan Mas Hanafi mengajak teman-teman semua untuk bergabung dalam kuliah bisnis syariah bersama dibimbing oleh Ustadz kita, Ustadz Firly, insya Allah, yang akan asik banget ya teman-teman, bisa diskusi seperti tadi ini, faktanya menjembrengin semua faktanya, yang keluh kesahnya, yang kira-kira keraguannya apa, bisa nanti dipelajari dan didiskusikan. Barakallah teman-teman Masya semua. Allah. Baik, jazakumullah khairan pada Pak Hanafi dan Ibu Dr. Astri. Ya, kita berikutnya closing statement dari Ustadz Firly Ferdiansyah. Oke, jadi yang perlu dipelajari dulu kalau Anda berbisnis, itu kan seperti Umar bin Khattab itu menyampaikan. Waktu beliau menjadi khalifah, beliau sangat keras kalau untuk urusan bisnis. La yabi fi sukina ila man qad tafaqa fiddin. Jadi janganlah engkau masuk ke pasar kami, yaitu pasar syariah atau pasar yang ada di area muslim itu, kecuali sudah memahami fikih muamalah. Jadi ditanyain, udah paham fikih muamalah belum? Belum, keluar, nggak boleh dagang. Dan itu juga disampaikan kepada para wali-wali gubernurnya beliau saat itu. Jadi bukan hanya di Madinah saja. Jadi ke semua tempat itu disuruh melakukan hal itu. Kenapa? Karena kalau enggak itu akan terkena maisir, gharar, riba, akad-akad batil. Yang mana itu akan berdampak pada harta yang kita dapatkan gitu. Padahal kita menjalankan nggak sesuai syariah pun, untuk dapat duit besar itu tetap kerja keras kan. Mbok seenaknya MLM awal-awal tetap kerja keras kok itu. Tadi kalau Bunda Astri bilang kan 5 tahun awal begitu kan. Nah, jadi jangan sampai udah capek-capek, lelah-lelah nyari dapat banyak tapi haram gitu loh. Berarti mending dapatnya sedikit tapi haram gitu. Ya enggak juga kan. Nah, ya eman-eman gitu loh. Dan Anda berbisnis sesuai syariah ya tetap kudu kerja keras, bukan terus kalau bisnis sesuai syariah itu udah pasti untung. Enggak kok. Kan butuh proses semuanya. Nah, jadi kalau bisnisnya mau menjalankan bisnis syariah berarti ada 2 ilmu. Ilmu mengenai syariahnya dan ilmu mengenai bisnisnya. Ilmu syariahnya mengenai halal haramnya, ilmu bisnis itu tentang untung ruginya. Nah, yang kita incar kan untung dan halal gitu. Nah, untuk itu butuh pembelajaran. Luangkan waktu, jangan belajar di waktu-waktu luang gitu loh. Nah, buktinya kalau itu yang tadi Pak Said bilang sampai jam 1 malam itu nongkrong apa kerja apa kajian ya. Nah, intinya kita maksimalkan apa yang ada, dan memang kalau mau belajarnya terstruktur, komprehensif, biasanya memang forumnya berbayar. Tinggal disesuaikan aja.
Tapi ya kalau untuk mantan-mantan MLM mah 1.500.000 untuk 3 orang mah kecil lah Kecil ya. ya. Baik, baik. Ya, baik, Ya, baik. begitu. Jazakallah khairan Ustadz Fili Tetap Ferdiansyah semangat. ya. Jadi bisa Oke. untuk ikutin kelas KBS kita yang kelima, ya segera hubungi admin bisyaro.id. Baik, kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Anafi dan Ibu Astri, ya terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Semoga romantis selalu, romantis dunia akhirat, bisnis romantis, jalan-jalan romantis. Wah, keren ini Ustadz. Dan Iya. ini jadi panutan, jadi contoh ya buat kita yang sudah menikah ya. Jadi yang paham akad bisnis itu bukan hanya kita secara seorang diri ya, tapi keluarga kita juga bisa memahami akad-akad bisnis ini. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Pak Anafi dan Ibu Asri dan juga Ustadz Fili Ferdiansyah dan juga teman-teman Bapak Ibu sekalian yang sudah ya bergabung sejak awal sampai akhir saat ini. Semoga ilmu hari ini yang disampaikan oleh Ustadz Fili dan juga pengalaman dari Pak Anafi dan juga Bu Asri, semoga menjadikan kita lebih berani lagi ya untuk meninggalkan harta-harta yang haram dan lebih semangat lagi untuk belajar fikih muamalah. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sudahi akhiri kelas kita pada malam hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih banyak keluarga Pak Anafi dan Ibu dan juga Ustadz Fili dan Pak Sahid dan teman-teman yang lain, kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Mas terima kasih Hanafi banyak. ditunggu undangannya. Loh. Semangat, semangat, semangat. Siap.